Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Maulidia Fadila dengan NPM 2511010130. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester dari matkul hadis tarbawi. Di sini saya ingin menerangkan terkait urgensi ilmu, keutamaan orang yang berilmu dan ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian urgensi ilmu. Kata ilmu adalah isim masdar dari kata alima yang memiliki arti mengetahui, mengenal, merasakan, dan meyakini. Ilmu itu adalah gambaran atau bentuk sesuatu yang dihasilkan dalam akal. Ilmu itu sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan ilmu seseorang bisa mengetahui atau membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, dengan ilmu seseorang bisa mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Nah, dengan ilmu juga manusia atau seseorang bisa mengetahui dan membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dihindarkan. Ilmu juga bisa membantu manusia menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan lebih baik karena setiap pekerjaan, keputusan, dan tindakan itu membutuhkan pengetahuan. Contohnya misalkan kita ingin melamar pekerjaan, tentunya harus dibekali pengetahuan, dikaitkan dengan pengetahuan. Misalkan contohnya kita bekerja menjadi guru, tentu kita harus dibekali ilmu karena dengan cara mendidik anak-anak atau menerangkan ilmu ke anak-anak itu membutuhkan pengetahuan, membutuhkan ilmu. Contohnya juga seperti pekerjaan dokter. Ketika dokter melayani pasien, tentu tidak dengan asal-asalan kan, pasti dengan ilmu, dengan pengetahuan, seperti pengetahuan terkait kedokteran, ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, ketika kita mengambil keputusan dan tindakan juga harus membutuhkan pengetahuan supaya kita bisa mengetahui apakah keputusan dan tindakan kita ini tepat atau belum, sudah tepat atau belum, baik atau tidak untuk kedepannya dan untuk kita gitu. Jadi pekerjaan, keputusan, dan tindakan itu membutuhkan pengetahuan, teman-teman. Nah, mayoritas ulama juga menyimpulkan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib karena ilmu itu penting dan bermanfaat. Menuntut ilmu itu tidak hanya wajib bagi laki-laki atau perempuan saja, tetapi wajib bagi keduanya. Jadi menuntut ilmu itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana ada pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Nah, di dalam hadis ini nih dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib dan berlaku bagi orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada istilah menuntut ilmu itu hanya berlaku bagi laki-laki saja atau menuntut ilmu itu hanya berlaku bagi perempuan saja, tidak. Tapi menuntut ilmu itu wajib bagi keduanya, bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, menuntut ilmu ini nih tidak ada batas umur, teman-teman, tidak ada batas umur. Jadi baik masih anak-anak, masih remaja, atau sudah lansia pun tetap harus menuntut ilmu, mencari ilmu, karena kita hidup di dunia ini harus dibekali dengan ilmu. Karena dengan ilmu manusia bisa memahami agama dengan benar, beribadah dengan baik, dan memiliki akhlak yang lebih baik. Makanya menuntut ilmu dianggap sebagai kewajiban bagi setiap muslim.
Dan ilmu juga penting untuk kemajuan kehidupan seperti perkembangan teknologi, kesehatan, pendidikan. Itu semua tuh terjadi karena adanya ilmu. Jadi adanya kemajuan kehidupan itu karena adanya ilmu. Perkembangan teknologi juga kan didasari oleh ilmu. Terus ilmu kesehatan juga kan didasari oleh ilmu kesehatan, banyak rumah sakit segala macam itu kan adanya obat-obatan, rumah sakit itu didasari dengan ilmu juga. Pendidikan itu sangat penting karena tujuan didirikannya sekolah atau program pendidikan ini nih untuk menyampaikan atau memberikan ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting ya teman-teman. Tanpa ilmu manusia akan sulit berkembang dan mudah tertinggal. Dengan ilmu juga, seseorang bisa dengan lebih mudah menyelesaikan masalah dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Ilmu juga sangat penting dan dibutuhkan baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi ilmu itu saking pentingnya dan saking dibutuhkannya baik bagi urusan dunia ataupun akhirat supaya kita selamat di dunia ataupun di akhirat. Nah, ilmu ini nih bagaikan cahaya, dia menyebar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi karena ilmu dapat membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, orang yang berilmu juga sering dihormati, dijadikan tempat bertanya dan meminta nasihat. Karena orang yang berilmu bisa membedakan dan mengetahui mana perbuatan yang baik dan yang buruk. Orang yang berilmu itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang bermanfaat dan yang membahayakan. Lebih mudah memahami kebenaran serta bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah, di dalam Islam juga orang yang berilmu juga memiliki derajat yang mulia di sisi Allah. Ilmu juga membuat seseorang lebih memahami agama sehingga amal dan ibadahnya tuh bisa lebih benar dan terarah. Bahkan ya, sholatnya orang yang tidak berilmu lebih ditakuti daripada tidurnya orang yang berilmu. Bayangin, sholatnya orang yang tidak berilmu itu tuh lebih ditakuti daripada tidurnya orang yang berilmu. Padahal orang yang berilmu ini nih hanya tidur gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena sholatnya orang yang tidak berilmu itu pasti sholatnya bisa jadi asal-asalan, bacaannya salah, atau gerakannya salah, atau niatnya bisa jadi salah. Ada yang berniat sombong untuk riya dan segala macam. Bacaannya salah karena bacaan itu kan sensitif ya. Apabila ada huruf yang salah itu bisa mengubah makna, mengubah arti. Kalau misalkan beda harokat juga bisa mengubah makna dan arti. Makanya ketika sholat itu kan bacaannya harus benar, harus tartil. Itu karena supaya tidak mengubah makna artinya gitu. Makanya kenapa sholatnya orang yang tidak berilmu itu lebih ditakuti, karena bisa jadi sholatnya salah. Nah, sedangkan tidurnya orang yang berilmu itu tidak ditakuti, padahal dia tidur. Karena tidurnya orang yang berilmu itu, kalau ilmunya diamalkan ya, kalau ilmunya diamalkan pasti dia tidur dengan keadaan baik. Misal dia sebelum tidur baca doa, tidur dulu dengan benar, atau zikir, bersolawat, memohon ampun. Pasti orang yang berilmu, yang paham dan yang mengamalkan di setiap harinya tuh pasti tidurnya juga melakukan perbuatan yang baik dulu, seperti baca doa kan, terus berwudu, terus zikir, bersolawat. Nah, itu makanya kenapa
orang yang sholat tapi tidak berilmu itu lebih ditakuti daripada tidurnya orang yang berilmu, karena itu tadi, ilmu yang bermanfaat juga bisa menjadi amal jariah bagi kita. Misalnya kita menasihati orang atau mengajarkan Islam atau mengajarkan Al-Quran, terus diamalin nih sama orang lain atau orang yang kita nasihatin atau orang yang kita ajarin ini. Nah, sama orang ini nih terus diamalin sama orang ini, maka itu pahala bagi kita, menjadi pahala amal jariah bagi yang sudah menasihati atau mengajarkannya. Walaupun orang yang mengajarkannya ini nih atau orang yang menasihatinya ini nih sudah meninggal dunia, pahalanya, pahala amal jariahnya tetap mengalir, teman. Tetap mengalir. Nah, ini amal ini juga yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Orang yang berilmu juga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat, bagi dirinya juga. Jadi orang yang berilmu itu bermanfaat bagi dirinya, juga bagi masyarakat. Dan orang yang berilmu juga bisa membawa perubahan yang baik di lingkungan sekitarnya. Sebab ilmu itu kan bagaikan cahaya ya, dia menyebar, dia merubah dari yang tadinya salah, dari yang tadinya buruk, bisa berubah dengan baik, dengan perbuatan yang lebih baik, dengan yang lebih baik gitu. Nah, ilmu juga dapat menerangi kehidupan manusia dari kebodohan menuju pemahaman dan kebaikan. Jadi orang yang tidak menuntut ilmu, orang yang tidak berilmu itu rata-rata mereka IQ-nya tuh sampai situ saja, sampai bertahap itu. Sedangkan orang yang memiliki ilmu, orang yang terus giat mencari ilmu, orang yang haus akan ilmu, IQ-nya itu akan semakin meningkat. Semakin pintar, semakin membawa kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan bagi diri dia dan bagi lingkungan sekitarnya. Nah, ada juga hadis keutamaan orang yang berilmu ini. Nah, hadisnya ini nih yang berbunyi, wa Nabi Amamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalil alimi ala abidi kafadli ala adnakum summa qala Rasulullah innallaha wa malaikatuhu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta huta ayusalluna ala muallimin nasi khairi, rawahu Tirmizi wa qala hadisu hasan, yang artinya dari Abi Amamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah bagaikan keutamaan diriku atas kalian semua. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta seluruh penghuni langit dan bumi sampai semut di liangnya dan ikan-ikan sungguh bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Hadis riwayat Tirmizi, dan ini ia berkata hadis ini hadis hasan. Nah, itu hadis itu menjelaskan bahwa orang yang berilmu itu memiliki keutamaan di sisi Rasulullah dan hewan-hewan itu bersalawat kepadanya. Lalu saya akan menjelaskan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang memberikan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Ilmu tidak hanya dipelajari tetapi juga harus diamalkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan ilmu tidak diamalkan, yaitu cuma dipelajarin aja tidak diamalkan, maka ilmu itu menjadi kesia-siaan. Makanya kenapa ilmu itu harus sambil diamalkan, tidak boleh ilmu hanya dipelajari saja, tapi ilmu juga harus diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Nah, menurut Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada akhirat, menambah kebijaksanaan, menambah rasa ma'rifat dengan beribadah kepada Allah, serta
dapat mengurangi kecintaan pada dunia. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu seperti itu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain, yang tidak menjadikan seseorang itu sombong. Kalau misalkan dia sombong karena ilmu, berarti ilmu tidak bermanfaat. Berarti ilmunya tidak benar, ilmunya tidak bermanfaat bagi diri dia. Nah, ilmu yang membawa kemaslahatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, ilmu yang bermanfaat, yang memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya membawa manfaat atau memberi manfaat pada diri kita sendiri ataupun orang lain, tetapi juga memberi manfaat kepada kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Nah, ada dalam hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang ilmu yang bermanfaat, yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatun aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang manusia mati, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama itu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dijelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat itu menyelamatkan kita ketika kita sudah tidak ada, ketika kita sudah meninggal. Jadi ketika kita meninggal itu semua amal terputus kecuali 3 perkara ini, dan ilmu yang bermanfaat itu salah satu dari ketiga ini. Itulah keutamaan ilmu yang bermanfaat. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, yang pertama itu tadi menambah rasa takut kepada Allah, yang kedua meningkatkan kesadaran aib diri, yang ketiga meningkatkan kecintaan pada akhirat, terus meningkatkan kesadaran aib kita. Jadi orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat itu tidak mungkin dia dengan sukarela, dengan sombong, dengan bangga mengumbar aib-aibnya. Tidak. Orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat itu tidak mungkin mengumbar aibnya dengan semudah itu, karena dia pasti tahu kalau Allah saja menjaga aib kita, merahasiakan aib kita. Masa kita sebagai hambanya yang sudah ditutup aibnya malah kita umbar gitu. Pasti orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat itu ada rasa peningkatan kesadaran aib diri. Nah, terus ciri-ciri ilmu yang bermanfaat juga ilmu yang diamalkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau ilmu yang bermanfaat, kalau ilmu itu harus diamalkan. Kalau misalkan tidak diamalkan, ilmu akan menjadi kesia-siaan. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ya tadi poinnya, ilmu yang diamalkan. Terus ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membawa kemaslahatan, yang membawa kita kepada kebaikan, yang membawa tidak hanya kita yang membawa kebaikan, tapi membawa kita dan membawa masyarakat yang lain, orang-orang yang lain kepada kemaslahatan, dan juga membawa kemaslahatan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selain ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, ada juga ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat itu yang pertama ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, ilmu yang tidak menambah ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah. Bukan membuat kita takut kepada Allah, tapi membuat kita lancang, malah membuat kita lancang kepada Allah, menambah kita tidak merasa bertakwa kepada Allah, tidak menambah ketakwaan. Terus yang ketiga, ilmu yang dipelajari hanya untuk sombong. Jadi ilmu yang dipelajari itu tidak benar-benar untuk kebaikan, tetapi hanya untuk kesombongan diri, apalagi atau untuk mencari populasi. Nah, ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat yang keempat itu ilmu yang terlalu rumit,
dan tidak relevan. Jadi ilmunya tidak relevan itu tidak berarti ilmunya tidak bermanfaat. Terus ilmu yang sia-sia itu adalah ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ada nih penyebab mengapa ilmu itu menjadi tidak bermanfaat. Penyebab ilmu itu tidak bermanfaat yang pertama itu karena tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau kita ikhlas dalam menuntut ilmu, pasti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Beda ceritanya kalau misalkan kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, pasti ilmu itu tidak berguna, tidak membawakan kebaikan juga kepada kita. Nah, terus penyebab yang kedua itu tidak fokus. Tidak fokus dalam menuntut ilmu, tidak fokus dalam mencari ilmu, tidak fokus dalam menerima ilmu. Terus yang ketiga itu tidak bersungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh mencari ilmu, tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu gitu. Terus yang keempat, malu bertanya atau dia malas mencari kebenaran. Jadi salah ya udah salah gitu. Dia tidak suka mencari kebenaran, dia malas mencari kebenaran. Dia tahu kalau misalkan ini salah, tapi dia tidak menyangkal, dia karena dia malas mencari kebenaran. Terus dia juga malas atau malu bertanya. Itu karena ada pepatah mengatakan bahwa malu bertanya akan sesat di jalan. Terus penyebab yang kelima itu ilmu yang digunakan untuk maksiat. Jadi ilmunya tidak digunakan dengan baik, ilmunya malah digunakan untuk maksiat. Nah, itu penyebab mengapa ilmu itu tidak bermanfaat. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Maaf apabila berlibat-libat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.